Halo semuanya, selamat datang di ITP, suatu program video training yang akan membantu Anda untuk memahami konsep dan program-program asuransi. Konsep dasar dari ide asuransi adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki kekhawatiran akan resiko yang sama. Asuransi mengelola resiko dengan cara memindahkan dampak kerugian dari seorang individu kepada perusahaan asuransi. Bisa kita ambil contoh, ada 100 anggota dalam keadaan sehat. Namun, diperkirakan 5 diantaranya akan terkena resiko, entah itu sakit atau dipanggil sama yang di atas. Bila masing-masing anggota grup menyetorkan dana sebesar 10 juta per tahun, maka total dana yang terkumpul adalah 1 miliar. Misalkan dampak resiko dari satu anggota adalah 100 juta, maka jumlah total dana 1 miliar tersebut pastinya akan cukup untuk membayarkan resiko dari 5 orang tersebut. Bisa kita bayangkan, apabila kita perlu menanggung resiko tersebut sendirian, maka pastinya akan berat. Prinsip dasar asuransi adalah gotong royong dan simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Berikut adalah skema kerja dari perusahaan asuransi. Para nasabah membayar premi atau setoran wajib dengan jumlah, periode, dan tenggang waktu tertentu. Adapun besarnya premi tersebut disesuaikan dengan besarnya manfaat yang tertulis di dalam buku polis. Yang perjanjian kontrak di dalam buku polis tersebut dianalisa oleh seorang underwriter dari perusahaan asuransi. Selanjutnya, perusahaan asuransi akan mengumpulkan premi untuk membayarkan klaim atau ganti rugi apabila nasabah terkena resiko. Jika hanya mengandalkan premi, belum tentu perusahaan asuransi bisa untung. Karena apabila klaim yang harus dibayarkan lebih besar daripada premi yang dikumpulkan, sementara premi yang dikumpulkan tidak dikembangkan, maka perusahaan akan rugi. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengembangkan premi yang telah dikumpulkan. Langkah bisnis yang paling lazim dilakukan adalah dengan investasi. Perusahaan asuransi berinvestasi pada obligasi, saham, atau reksadana. Sebagai gambaran, apabila perusahaan asuransi harus membayarkan klaim dan seluruh biaya-biaya minus 20%, seharusnya perusahaan itu rugi. Namun, ternyata perusahaan mendapatkan keuntungan plus 30% dari investasi. Artinya, perusahaan masih bisa untung 10%. Dengan kita membeli asuransi, artinya kita menjual resiko kita kepada perusahaan asuransi. Biasanya, orang setelah mendapatkan penghasilan, mereka gunakan untuk biaya hidup. Setelah biaya hidup terpenuhi, orang biasanya langsung melakukan investasi. Padahal sebelumnya, kita harus merencanakan proteksi atau asuransi. Sehingga, apabila terjadi resiko kepada kita, maka kita tidak perlu menjual semua investasi yang telah kita kumpulkan. Tujuan dari polis asuransi itu sudah pasti. Misalkan kita mengambil asuransi kesehatan, maka tujuannya adalah kalau misalkan kita masuk rumah sakit, ada yang bayarin. Ya kalau kita sehat-sehat saja, ya kita tidak bisa mengharapkan untung atau menikmati manfaatnya. Nah, rugi dong kalau misalkan kita tidak sakit. Permasalahannya, apakah kita bisa menjamin kita tidak akan sakit? Justru karena tidak ada hal yang pasti di dunia ini, makanya kita perlu polis asuransi. Yaitu untuk memastikan tujuan hidup kita bisa tercapai, meskipun terjadi resiko. Jadi, bisa kita simpulkan, dengan adanya polis asuransi, hidup kita akan menjadi nyaman, aman, dan terjamin. Sekian topik pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.